Selamat pagi saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 10 Maret 2021. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau membangunkan kami dengan kebugaran tubuh yang baru, menyambut hari baru berkat baru yang Tuhan nyatakan dan persiapkan untuk kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, menjadi pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami hari ini. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakannya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah sekali untuk selamanya. Pisanri tontong sae lakoina. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang mendapatkan voucher belanja di sebuah toko, lalu voucher itu berlaku untuk selamanya. Tentu hanya berlaku beberapa kali atau bahkan hanya berlaku satu kali, lalu akhirnya tidak berlaku lagi. Lalu seperti apa kasih Tuhan kepada manusia? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya satu kali, dua kali? Atau adakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selamanya? Melalui pembacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih dan karya Kristus berlaku kepada manusia melalui pengorbanannya hanya terjadi sekali, dan hal itu berlaku untuk selamanya. Dalam Perjanjian Lama, segala kurban yang dipersembahkan oleh imam tidak mampu untuk menyelesaikan dosa secara tuntas, sebab dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga hanya Allah
yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni mewakili manusia berdosa di hadapannya. Apa yang Kristus lakukan tidak seperti yang dilakukan iman, yakni setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah binatang yang dipersembahkan, tetapi Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya juga mempersembahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Kristus adalah korban yang mempersembahkan dirinya sebagai korban pengudusan dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya, dengan cara berupaya membangun cara hidup dalam kekudusan, dalam bentuk sikap dan perbuatan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah apa yang Kristus kehendaki. Itulah cara hidup dalam kekudusan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, berikan kesempatan bagi kami untuk selalu hidup dalam kekudusan-Mu. Kami menghargai pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih untuk bagian firman yang boleh kami dengar, menjadi petunjuk bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Tolong kami, semoga apa yang baik, yang benar, yang Tuhan kenan itu yang kami lakukan. Engkau melihat keadaan anggota jemaat yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, juga ada yang isolasi mandiri. Berikan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Lalu Engkau melihat dan memberikan penghiburan-Mu bagi mereka yang berduka. Mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin juga ada masalah-masalah hidup, ajar mereka berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, yang terbatas secara fisik karena faktor usia dan kesehatan. Ajar mereka juga untuk mengimani Tuhan ada di masa tua, Tuhan menyatakan penyertaan. Sertai kami sejauh hari ini, bahwa apa yang baik akan kami lakukan dan semoga kami mendatangkan sukacita di hati Tuhan dan di hati sesama manusia. Berkati pemerintah kami, berkati majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Tamalan Rea bisa melakukan pelayanan, tugas tanggung jawab dengan baik. Ciptakan keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami. Semoga kami menjadi keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran satu-satunya sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa di sorga, semoga Engkau senantiasa menyatakan perlindungan bagi mereka yang mengalami persoalan hidup, mereka yang bergumul, ajar mereka meyakini Tuhan ada dalam masa-masa di mana mereka bergumul dan akan membawa kepada jalan keluar yang baik. Tuhan, ini doa kami dan harapan kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.